Aku tidak akan membunuhmu. Kembalilah dan beritahu tuan istanamu bahwa kamu harus berhenti bekerja untuk aliansi penyegel iblis. Jika kamu, istana tanpa jiwa, masih ingin membantu aliansi penyegel iblis membunuhku, aku akan menemanimu kapan saja, tapi lain kali, kamu tidak akan mendapatkan akhir yang bagus. Chen Ping menyingkirkan pedang pembunuh naga. Wanita berbaju hitam itu terkejut dan memandang Chen Ping dengan tidak percaya, dia tidak menyangka Chen Ping akan melepaskannya. Pria berbaju hitam tidak menyangka Chen Ping akan melepaskan mereka. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Pria berbaju hitam bertanya dengan tidak percaya. Tentu saja, kamu boleh pergi sekarang. Chen Ping melambaikan tangannya, menyebabkan Bai Qian menarik napas. Wanita berbaju hitam merasakan tubuhnya rileks, lalu perlahan berdiri. Kedua saudara laki-laki dan perempuan, pria berbaju hitam dan wanita berbaju hitam, melirik ke arah Chen Ping dan kemudian membawa mereka pergi. Tuan, mengapa Anda tidak membunuh orang-orang ini? Karena Anda tahu bahwa mereka mengejar Anda, mengapa Anda membiarkan harimau itu kembali ke gunung? Huo Feng bertanya dengan sangat bingung. Membunuh mereka di sini pasti akan membangkitkan kebencian istana tanpa jiwa terhadap lembah binatang spiritual. Maka lembah binatang spiritual mungkin tidak memiliki kehidupan yang baik. Orang-orang dari istana tanpa jiwa ini tidak terlalu kuat, jadi jangan khawatir. Chen Ping tersenyum tipis dan berkata, ketika para tetua melihat bahwa Chen Ping sedang mempertimbangkan lembah binatang roh mereka, mereka sangat berterima kasih. Tuan Chen, Anda boleh membawa konsonan kecil ini. Meskipun konsonan kecil ini baru saja melahirkan, ia masih sensitif terhadap pernapasan. Dan makhluk roh ini memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk melahirkan. Saya yakin tidak akan lama lagi akan ada lebih banyak makhluk roh di lembah binatang roh kita. Kata Penatua Zong kepada Chen Ping. Terima kasih banyak, Tetua Sekte. Chen Ping tidak sopan dan langsung mengambil binatang konsonan kecil itu. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Chen Ping, Huo Feng dan yang lainnya bergegas menuju lembah roh darah bersama binatang badak. Wilayah selatan, Ye Cheng. Ini juga merupakan kota di kaki Gunung Tianmo, dan Ye Cheng tidak jauh dari Fan Cheng. Alasan mengapa disebut Ye Cheng adalah karena ada keluarga terbesar di sini, keluarga Ye. Dan keluarga Ye ini juga merupakan cabang dari Dimensi Ling Alliance. Kepala keluarga Ye, Ye Liancheng, adalah subpenguasa aliansi penyegel iblis. Elder Chu, kami memiliki total 18 subkemudi di wilayah selatan. Saya telah memerintahkan mereka untuk turun. Selama Chen Ping masih di wilayah selatan, dia bahkan tidak bisa berpikir untuk melarikan diri. Ye Liancheng berkata kepada Penatua Chu yang duduk di seberangnya. Terima kasih, Kapten Ye. Penatua Chu berdiri dan berterima kasih padanya. Penatua Chu, Anda bersikap sopan. Kita semua melayani pemimpin aliansi. Sekarang putra pemimpin aliansi telah dibunuh oleh Chen Ping, kita harus melakukan yang terbaik. Ye Liancheng melambaikan tangannya dan berkata, Penatua Chu, saya juga telah memerintahkan murid-murid saya untuk pergi ke lembah binatang spiritual untuk membeli binatang spiritual. Selama ada binatang spiritual, saya pasti akan menangkap pengkhianat Penatua Fei dan memberikan penjelasan kepada Penatua Chu dan Iblis Aliansi Penyegelan. Duduk di sisi lain, seorang lelaki tua berjanggut berkata, orang ini adalah Song Tianhai, penguasa istana tanpa jiwa. Huff. Istana tanpa jiwamu telah dibina oleh aliansi penyegel iblis selama bertahun-tahun, tapi pertama kali kamu melakukan sesuatu yang buruk, seorang pengkhianat benar-benar muncul. Jika pemimpin aliansi mengetahui hal ini, seluruh istana tanpa jiwamu akan hancur. Petik 2. Penatua Chu melirik Song Tianhai, dengan ketidakpuasan di matanya. Dahi Song Tianhai dipenuhi keringat dingin dan dia meminta maaf berulang kali. Pada saat ini, dua saudara laki-laki dan perempuan yang pergi ke lembah binatang roh untuk membeli binatang roh telah kembali. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu membeli kembali badak itu? Song Tianhai memandangi saudara laki-laki dan perempuan itu dan bertanya, Tuan, kami. Pria itu tampak malu. Dia hendak membuka mulutnya untuk mengatakan yang sebenarnya, tetapi wanita di sampingnya berkata di hadapannya, Tuan, saya telah membelinya kembali. Sekarang kita bisa berangkat untuk menangkap pengkhianat itu. Begitu dia mendengar bahwa binatang roh telah dibeli, Song Tianhai buru-buru berdiri, dan kemudian berkata kepada Penatua Chu, Penatua Chu,
Tuan Ye, saya akan menemukan pengkhianat itu terlebih dahulu. Dalam 3 hari, saya akan membunuh Penatua Fei. Ayo, silakan, jika kamu tidak bisa menangkap pengkhianat itu, kamu tahu konsekuensinya. Penatua Chu melambaikan tangannya. Terkejut, Song Tianhai mengangguk, lalu mengikuti saudara laki-laki dan perempuan itu keluar. Di mana Badak? Song Tianhai bertanya setelah keluar dari rumah Ye. Tuan, dengarkan aku. Wanita itu meraih Song Tianhai dan kemudian berjalan ke tempat tersembunyi. Dia memberitahu Song Tianhai apa yang sebenarnya terjadi pada mereka di lembah binatang roh. Ketika dia mendengar bahwa muridnya secara tak terduga bertemu Chen Ping, ekspresi Song Tianhai menjadi sangat terkejut. Terutama saat Chen Ping melepaskan semuanya. Tuan, alasan mengapa saya berbohong kepada Anda sekarang adalah untuk membiarkan Anda pergi. Jika Penatua Chu tahu bahwa kami tidak mendapatkan binatang telekinesis itu, dia pasti akan menyalahkan kami. Mungkin kami tidak akan bisa pergi dari sini. Petik 2. Wanita itu berkata dengan lembut. Tuan, ayo tinggalkan aliansi penyegel iblis. Orang-orang ini sama sekali tidak menganggap kita sebagai manusia. Pria berbaju hitam juga berbicara saat ini. Ya, setelah meninggalkan aliansi penyegel iblis, tidak ada binatang roh sekarang, dan kami tidak dapat menemukan Penatua Fei sama sekali. Ketika 3 hari berlalu, Penatua Chu pasti akan menyerang kami. Juga, Zuo Xuan ditemani oleh Penatua Chu. Zuo Xuan sudah mati. Penatua Chu sendiri tidak berani melapor kepada pemimpin aliansi, dan ingin istana tanpa jiwa kita yang disalahkan. Lalu siapa yang tahu apakah Penatua Fei benar-benar memberontak? Tanda seru. Wanita itu mengikuti Song Tianhai untuk menganalisis. Song Tianhai sedikit mengernyit, sepertinya sedang berjuang di dalam hatinya. Tanpa Badak, mereka mungkin tidak dapat menemukan Penatua Fei bahkan dalam 3 hari, apalagi 3 hari. Terlebih lagi, mereka tidak tahu apakah Penatua Fei masih hidup atau mati sekarang jika Penatua Chu mengatakan ini dengan sengaja, agar mereka disalahkan atas istana tanpa jiwa, apa yang dapat mereka lakukan. Setelah berpikir berulang kali, Song Tianhai mengangguk dan berkata, baiklah, izinkan saya memberitahu Anda bahwa semua murid istana tanpa jiwa akan meninggalkan Ye Cheng. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Kakak dan adik itu mengangguk dan segera pergi memberitahu mereka. Lembah Roh Darah. Setelah Luo Shouhai menguburkan murid yang mati itu, dia membersihkan seluruh lembah Roh Darah. Hantu Gunung Setan Lao telah mengikuti Luo Shouhai, dia selalu takut Luo Shouhai tidak akan mampu menanggungnya dan tubuhnya akan roboh. Bagaimanapun, lembah roh darah ini telah ada selama ribuan tahun, ketika mencapai Luo Shouhai, hampir hancur, ini membuat Luo Shouhai menghadapi leluhur tanpa wajah. Lao Luo, selama kamu masih di sini, lembah roh darah akan ada di sini. Jangan terlalu sedih. Hantu Gunung Setan Lao dengan lembut menepuk bahu Luo Shouhai dan berkata. Luo Shouhai tidak berbicara. Dia telah memikirkan siapa dia yang begitu kejam sehingga dia bisa membunuh seluruh lembah roh darah. Bingung, Luo Shouhai melihat sekeliling dan menemukan bahwa pihak lain ternyata adalah orc, yang membuat Luo Shouhai sangat curiga. Tuan, ada seseorang yang berkunjung dari luar lembah. Kali ini, Jin Dong datang dan berkata pada Luo Shouhai. Siapa ini? Luo Shouhai tercengang. Lembah roh darah seperti ini, mengapa orang masih datang berkunjung? Entahlah. Dia pria parubaya, dan sepertinya dia tidak terlalu kuat. Jin Dong menjawab. Luo Shouhai berdiri dan berjalan keluar, diikuti oleh iblis San Gui Lao. Ketika mereka sampai di pintu masuk lembah, mereka menemukan seorang pria parubaya menunggu dengan tenang. Dia tidak mengerti mengapa suku binatang ini datang ke tempatnya. Meskipun ketiga suku tersebut tidak bertarung atau membunuh satu sama lain di wilayah Gunung Tianmo, mereka tidak memiliki persahabatan dengan suku binatang di lembah roh darah. Rekan Tao, saya ingin tahu apa yang Anda lakukan di sini. Luo Shouhai melangkah maju dan bertanya pada pria parubaya itu dengan sangat sopan. Menemukan seseorang, pria parubaya itu berkata dengan sangat dingin. Siapa yang kamu cari? Luo Shouhai terus bertanya. Saya mencari Chen Ping dan memintanya keluar menemui saya. Pria parubaya itu terdengar mendominasi. Melihat sikap pria parubaya itu, Luo Shouhai sedikit tidak senang. Jin Dong di samping juga mengerutkan kening, kamu terlihat sangat gila. Karena kamu di sini untuk mencari seseorang, kamu harus sopan. Dan siapa Tuan Chen?
Bisakah kamu menemuinya jika kamu mau?